Hai, ketemu lagi di Brand Hunter Talk. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol bersama Mas Faris, founder dan owner dari Montapedia, sebagai influencer juga, selebgram, dan hari ini Mas Faris akan sharing tentang bagaimana beliau membangun Montapedia yang memang fokus di alat-alat apa ya, gunung ya, adventure lah ya. Di adventure Venture. adventure dan dengan sekarang kurang lebih cuma setahun udah bisa menghasilkan 122.000 follower real, bukan Real. bot, bukan beli, jadi memang real. Nah, di hari ini Mas Faris akan sharing tentang pentingnya sebuah orang influencer atau peran dari influencer itu apa sih bagi membangun sebuah brand dan apakah penting nggak sih influencer itu segmented atau fokus pada target pasarnya ya. Halo Mas Faris, selamat siang. Selamat siang Mas Ardi. Ya, terima kasih udah rawuh di Brand Hunter Talk. Oke, siap, siap. Ya, Mas Faris, kenalin dong ke Oke. teman-teman Brand Hunter tentang Mas Faris dan Oh, Montapedia. oh ya. Nama saya Alfarisi ya. Ini saya admin dari Montapedia. Di mana Montapedia itu dia itu IG yang bermuatan konten soal adventure. Lebih khususnya soal pendakian. Ya, Sebenarnya tidak hanya di Instagram aja Mas Ardi. ya, Kita juga punya fanpage, oke, oke. fanpage sekitar ada 35.000 Wah, pengikut, ya, terus ada Twitter dan Facebook. Cuman Twitter dan Facebook uh, kurang fokus, jadi kurang maksimal hasilnya di situ. ya. Facebook itu Tapi 35.000 itu juga organik semuanya ya? organik Mas, Wah, nggak pernah keren ya. beli pengikut-pengikut kita Wah, itu. itu di Montapedia 122.000 itu juga real semua toh? Real Mas, real. Soalnya gini Mas, uh, penyakit kalau kita beli follower, Ya, nanti yang follow kita itu bukan orang Indonesia, ya, orang orang Turki atau orang mana negara lain, ya, dan nanti itu secara algoritma tidak menjaring dari Instagram user Indonesia gitu. ya, Malah nanti yang kita jaring user dari negara tersebut dan nggak maksimal secara ya, engagement, secara apa itu luasan dari postingannya. Kita kan ya. perlu yang kita posting yang lihat kan orang orang kita Indo. sendiri gitu loh, Betul, betul. orang Indo sendiri gitu, Mas Ardi. Jadi ngapain kalau beli follower banyak tapi yang ikut kita bukan dari Indonesia asli. Betul, betul. Nah, itu rotok anu ya, lebih baik memang organik berarti ya. Organik. Terus, Tapi emang ah, kalau gimana Mas? ora, tadi delay, monggo dilanjutkan. Eh, Emang membangun organik itu agak sulit. Tidak semudah kita membeli follower Ya, atau kita promote di akun Instagram lain yang sudah besar followernya seperti itu. ya, Tapi nanti kalau kita original, terus itu akan menghasilkan follower yang setia seperti itu. oke, Tidak asal follow terus di apa namanya di tidak di follow lagi, di unfollow dan unfollow, dan lain sebagainya. Uh, ya, itu kan kadang ada user Instagram seperti itu Mas Ardi, itu banyak banget. Jadi misalkan ada apa namanya ini ikut kuis gitu ya, ya, atau ikut apa namanya giveaway dan sejenisnya, ya. dengan syarat follow akun ini akun ini akun ini. Itu kalau sudah pengumuman hadiah itu pasti langsung di unfollow itu. Jadi langsung turun drastis ya. Jadi ya emang emang secara secara apa namanya secara algoritma nanti bagus itu Mas. Artinya orang yang sudah mengunjungi di Instagram A, kemungkinan nanti postingan di pencariannya Instagram akan kelihatan di pencarian kita seperti itu. Oke, oke. Berarti memang perlu ya Mas ya, menurut Mas Faris, waktu merintis Iya. Montapedia gitu, itu memang sudah memiliki Mm-mm. target pasar pendakian atau memang itu secara natural aja atau memang dari awal, oh target pasarku ini akan di sini dan memang fokus di situ atau gimana Mas dalam desain target pasar waktu awal? Kalau kalau market cap-nya Ya, itu natural
orang-orang pendaki, Mas. Bahkan Oke. hampir 75% itu dia menyukai pendakian gunung. Sisanya tuh tidak menyukai, dia hanya suka lihat pemandangannya bagus dan lain-lain seperti Ya. itu. Ya. Jadi algoritma Instagram itu kan berubah-berubah, Mas. Yeah. Jadi dari tahun ke tahun itu nggak paten seperti itu. Ya kita Oke. pintar-pintar aja. Kita pintar-pintar aja bagaimana melihat menyiasati dari algoritma Instagram sekarang gimana sih gitu. Oke, oke. Dulu hashtag berpengaruh banget, Mas. Dulu Ya. karena sekarang algoritma sudah berubah, ya hashtag sekarang masih bisa berpengaruh, cuman nggak semaksimal dulu, menurut saya seperti itu, Mas. Ya. Karena juga kan ya apa, semakin banyaknya kompetitor juga ya sekarang ya. Betul, betul. Jadi hashtag itu mungkin nggak sekarang tuh ibaratnya udah padat gitu lah penduduknya. Jadi yang Iya, pada kategori yang sama tuh juga udah banyak banget gitu ya. betul. Oke, Dengan hashtag yang sama akan muncul dengan postingan dari Instagram lain tuh banyak, Mas, nanti di situ. oke. Kalau boleh sharing, dulu waktu bangun Montapedia itu bisa 122.000 itu susah nggak sih? Terus challenging-nya apa aja sih waktu itu? Kalau susah ya susah-susah gampang, Mas Ardi. Ya, Challenging-nya ya kita kehilangan sedikit banyak waktu gitu, Mas. Jadi yang kita oke. bersosial Teman. dengan teman, kita main tapi kita fokus di handphone gitu. Jadi Tapi ya sementara ansos dulu ya? Iya, iya, kalau iya. bahasa sekarang PSBB. Iya, PSBB. Iya, 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 bener-bener. Tapi memang ya worth it lah ya. Secara pengorbanan yang dilakukan, akhirnya bisa membuat Iya, Montapedia sebesar sekarang ya. betul, betul. Eh, Terus ini, Mas, kalau menurut saya, Mas, untuk memaksimalkan produk kita atau Instagram kita, Ya, kita rajin-rajin mengunjungi di postingan Instagram yang punya follower besar, Mas. Jadi kalau oke, dulu saya pernah main blogspot, itu ada namanya blog walking. Jadi oke. kita tuh mengunjungi blog orang, kita Hmm. komen, kita berinteraksi. Nanti dari pengikut blog orang lain kan akan melihat komenan kita, dan itu akan melihat blog kita sendiri seperti itu. Oh, berarti kita rajin-rajin untuk yang engage di tempat orang ya? Betul, tapi yang positif. Ya, jangan nyepam ya? Kalau ini ntar bisa, saya juga dulu pernah dengan berbagai cara, Mas. Ya, Bahkan pernah saya itu ke report dari pihak Instagram, nggak bisa komen di Instagram orang lain seperti itu. itu bagian resiko dari strategi ya Mas tapi ya? Iya, tapi ya nggak lama sih, Mas. Paling Ya, 3 hari sampai 7 hari ntar pulih kembali kembali lagi. gitu. Ya, Uh, oke. Nah, Mas Faris, menurut Mas Faris, ya, sekarang kan banyak sing ngomong influencer lah katakanlah ya. Kita di bukan uh, selebgram itu kan karena influencer di Instagram gitu ya. Nah, uh, YouTuber itu kan ada di YouTube kan gitu. Tapi uh. influencer secara all menurut Mas Faris itu pengaruhnya ada nggak sih bagi sebuah brand dan efektif nggak sih sebenarnya influencer itu bagi meningkatkan awareness sebuah brand? Oke. Hmm. Kalau menurut saya ada, Mas. Itu memiliki impact yang sangat signifikan. Ya, Cuman, kita perlu waktu yang panjang, Mas. ya. Seandainya, Mas, kita punya produk A, Hmm. kita kita meminta bantuan influencer dari Ya, influencer si B. ya. Kalau itu hanya sekali 2 kali, itu nggak akan maksimal, Mas. Menurut saya, Mas. Kita Oke, namanya bangun brand kan perlu menanamkan mindset ke konsumen itu cukup waktu yang panjang seperti itu. betul. Berarti harus ada Nah, repetisi juga kalau ya? betul. Nah, repetisi itu yang penting, Mas, di situ. Jadi seorang influencer jika hanya memosting Ah, mengiklan hanya sekali 2 kali baru itu nggak maksimal, Mas, gitu. Tapi ya maksudnya bukan kita boncos di uangnya, tapi ya, kita punya strategi di situ. Jadi betul. bagaimana nanti titik di mana kita akan menemukan bahwa oh ini produk sudah dikenal oleh masyarakat seperti itu. Dan Betul sih. tentunya kalau memilih influencer, Monggo. Gimana? tentunya kalau kita memilih influencer yang mereka itu misalkan dia punya hobi yang sama dengan produk kita gitu loh, Mas. Minimal seperti itu. Oke, oke.
Berarti ya memang target pasarnya sama ya, yang kelas pasarnya sama ya? Betul, kurang lebih sama. Oke, Kalau berarti misalkan, yang nantinya kalau bisa misal masuk ke tempat Montapedia kan yang orang memang punya passion di dunia adventure, dunia pendakian gitu kan? adventure minimal, minimal itu Mas, minimal Ya, seperti itu. oke. Dan sekarang yang masuk ke situ juga orang-orang yang senang adventure ya Mas ya? Iya, Yang endorse ke situ ya? kalau yang endorse, yang suka adventure ada banyak, tapi yang konsepnya di luar adventure juga ada Mas. Karena mungkin mereka punya pertimbangan lain kenapa Ya. berani beriklan di kami seperti itu. Oh, berarti yang non adventure pun sebenarnya juga bisa masuk ke situ ya Mas ya? Betul, Kalau boleh betul. sharing kenapa sih pertimbangannya ke orang yang bukan pada target pasar terus akhirnya juga berminat masuk ke Montapedia? Menurut Apakah saya memang gini karena Mas, banyaknya atau uh, gimana? uh, gini, untuk biaya endorsement itu Ya, kan masing-masing Mas, ya, ya kan? Ada yang menurut si orang yang mau pasang iklan nih, wah di Instagram A begitu apa harganya terlalu mahal, ya, tapi followers sedikit. ya, Atau di Instagram B followernya banyak tapi harga tidak terlalu mahal. Nah ya. mungkin dia ingin menyisir di pasar seperti itu Mas. Oke, Jadi oke. ah, namanya kita ingin menjual produk, menurut saya Mas, kita kan tidak melihat satu komunal saja seperti itu. Ya, Misalkan mahasiswa aja gitu, atau ya, orang karyawan aja gitu. Tapi betul. coba kita melihat melihat dari sisi lain gitu, dari komunal lain, dari komunitas lain, apakah berpengaruh atau tidak? Menurut saya seperti itu, Mas. Oh, jadi memang juga cocok untuk produk-produk yang dia bersifat masif itu juga cocok ya masuk ke situ ya? Betul, Dia pengen betul, pengen iya, launching, memperkenalkan ke orang khalayak ramai itu cocok ya? betul. Karena Sekarang namanya, nyampe gimana? berapa followernya nyampe berapa sekarang si Montapedia? 122 Mas, 122 ribu seratus dua puluh ya? dua ribu. Padahal tahun kemarin waktu kita ketemu itu masih 100 kali ya? Seratusan Mas ya. Cuman Cepet ya? apa namanya? Peningkatannya tidak signifikan dulu Mas. Naik dulu cepet. Oh, Iya. tapi cuma Ya at least kan? 3 bulan naik 20-an ribu loh. Oke ya? Nek dulu iya, nek sekarang sudah agak lambat Mas. Soalnya ya di samping punya pekerjaan lain, sayang Ya, pekerjaan utama saya Mas. ya, Lalu ya itu sekarang gini Mas, membalas komentar di komen kita, komentar di postingan kita tuh penting Mas. ya. Itu namanya kita berinteraksi sama follower bahwa mereka itu ngerasa hidup gitu loh. Jadi Diwongke ya ada bajone ya? banget gitu loh. Bener. Ah, Kadang kan ada orang yang tanya di postingan kita nggak dijawab gitu. Itu iya. menurut saya itu nanti akan menghilangkan interaksinya. Engagement rate-nya juga Sementara rendah kan nanti sih ya? betul. Sementara kan algoritma Instagram bahwa semakin banyak orang komen, semakin Ya, banyak orang menyukai, nanti akan muncul di pencarian mesin pencarian Instagram orang lain seperti ya, itu. betul, betul, betul. Oke, saya mungkin bisa terakhir disampaikan ke teman-teman sekalian. Apa sih pentingnya sebuah influencer bagi sebuah brand dan kenapa Hmm. sih penting bagi sebuah brand untuk dapat menyisihkan sedikit biayanya untuk akhirnya manfaatkan influencer karena kan kita tahu juga brandnya pun juga influencer itu penting juga buat meningkatkan jangkauan ya awareness sebuah produk. Nah, secara spesifik gimana sih kalau pandangan Mas Faris sendiri? Kalau seberapa penting ya penting Mas Ardi karena Ya, gini, kita memulai memulai sebuah produk untuk dikenal kalangan lebih banyak lebih luas kan perlu namanya apa namanya ujung tombak yang punya banyak pengikut seperti itu. ya, Nah, dengan cara seperti itu manusia akan mengerti atau mengetahui produk yang kita punya. Minimal minimal menurut saya Mas itu ya, tahu dulu. ya, Minimal tahu dulu daripada kita apa namanya misalkan produknya makanan ya Mas. Walaupun ya. kita nggak pernah menyicipi minimal kita tahu dulu seperti Oke, itu. Tapi gini Mas, tidak semata-mata bahwa untuk mengiklankan di influencer atau di Facebook Ads atau di Instagram Ads itu tidak menurut saya tidak juga tidak garis lurus
nanti penjualan kita akan meningkat, Mas, kita juga akan melihat dari sisi lain, misalkan dari packaging-nya seperti apa, Oke. terus profesionalitas cara menjualnya seperti apa, seperti itu. Lalu isi produk seperti apa, Mas. Influencer hanya membantu sekian persen dari apa produk yang kita punya, seperti itu. Oke. Soalnya gini, Berarti Mas. produknya pun juga harus keren duluan ya? Betul. Dulu apa namanya? Saya ingat, Mas, Hmm. menurut dosen saya waktu saya kuliah, Mas, Ya, packaging itu marketing 1 detik, Mas. ya, betul, betul. Packaging itu marketing 1 detik. Bagaimanapun orang akan melihat packagingnya dulu daripada menyicipi produknya. Ya, betul itu. Nah, kalau kita punya packaging yang bagus, kita influencerkan ke orang yang tepat sasarannya, mudah-mudahan ya nanti akan hasil akan maksimal seperti Mas. Ya, Walaupun orang itu tidak beli langsung seperti itu, tapi kan minimal kita tahu. ya, Nanti repeater itu yang akan terekam di memori konsumen bahwa wah nanti bisa cerita ke orang lain, ke keluarga kita, ke saudara kita dan lain-lain. ya. Betul, betul. Memang influencer tuh ibarat pengungkit ya sebenarnya ya dia. Dia pengungkit Ah, untuk jangkauan tuh tambah lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau dia juga ditunjang dengan betul. produknya yang keren juga akhirnya jadi bumerang sendiri ya. Sama aja Mas, sama aja Mas. Banyak kok Mas. Contohnya kalau saya boleh sebut merek Mas ini. Boleh? Perusahaan Airi Mas. Saya Apa? masih ingat betul perusahaan Airi. Airi, oke. Ah, saya masih ingat betul 2 tahun 3 tahun yang lalu itu Ya. kalau kita buka Instagram, buka Facebook dan sosial media lain itu pasti ada iklan dari Airi perusahaan itu. Oke. Tapi Airi itu perusahaan apa sih? faktanya Aku belum pernah dengar ya. Airi itu loh Mas yang kayak Red Doors. Oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Oh, Airi Room, Itu kan Airi Room. Airi Room Oke, ya. ya, 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 ya. Oke. Itu iklannya sudah di mana-mana Mas. Ya, ya. Itu nggak ratusan juta, itu mungkin bisa miliaran. Ya, ya. Tapi kan karena tidak diimbangi dengan manajemen yang bagus, Ya, mungkin produk yang bagus dan lain-lain, dia tumbang juga. ya. Artinya yang saya simpulkan bahwa tidak berbanding lurus dengan iklan yang tinggi, udah keluar uang banyak, terus meningkatkan penjualan belum tentu juga Mas, seperti itu. Ya, ya, ya. Itu contoh baru satu. Kalau Ya, kita telisik lebih banyak, pasti banyak contohnya gitu Mas ya. Sardi. Oke, oke. Ya, memang kita juga tahu ya, apa ya, seperti tadi Airi Room, Red Doors, dan lain-lain itu kan banyak yang memang harus memerlukan manajemen yang nggak simpel sebenarnya. Dan ada Nggak isu juga simpel. waktu itu kayak siapa ya, Oyo ya, Oyo juga waktu itu juga agak agak turun juga toh. Ah, Nah, walaupun sekarang seperti Airi Room, kayak Oyo dan lain-lain, dia sudah mencoba untuk mulai naik lagi dengan cara ya campaign-campaign baru, mencoba itu kan. Tapi ya itu uh, nggak gampang, pesaingnya pun juga udah banyak. Karena memang dalam sebuah brand pada satu klaster yang sama itu strateginya nggak boleh sama toh. betul, Nah, betul. identitinya ini yang mungkin kurang kuat dari si Airi Room, kayak si Betul, Oyo betul. gitu. Itu yang harus harus dikuatkan. Kayak Red Doors pun kan juga cukup berhasil pada strategi dia membangun merek Betul, betul. gitu. Gitu sih. Memang betul sih. Kalau misalkan Uh, ya, kalau misalkan mau produk yang sama, harusnya tadi Mas, kalau Mas Ardi apa tahu istilah ATM kan, amati tiru ya, modifikasi. Modifikasi ini yang benar-benar kita apa namanya harus kita rancang maksimalkan. sedemikian rupa Betul. seperti itu. Ya. Nah, persis model bisnisnya sama, jadi Red Doors, Oyo, Airi Room sama semuanya ya, cuma banting-bantingan kan ya, promonya coba digede-gedein aja Harga ya. nanti uh, Iya, iya, betul, seperti betul. itu. Dan ya ujung-ujungnya Ya ada, loro kabeh ya. tapi ada juga Mas yang iklannya sampai miliaran, Ya, tapi ya hasil maksimal. Saya ya, pernah baca itu bahwa iklan Indomie itu, ya, wah itu biaya kan besar Mas. ya, Akhirnya kalau kita cerita sama lingkungan sekitar kita, apa kamu makan mie apa sukanya ya, Indomie, dan pas coba Indomie seperti itu. ya, ya. Karena iklannya nggak tanggung-tanggung. Udah tertanam di sini ya. Nah itu Ya, bagus Mas, maksimal banget itu. iya sih. Waktu aku
S2 tuh aku melajari tentang efektivitas iklan juga. Ada sebuah produk, aku waktu itu mempelajari teh kotak. Teh kotak itu iklannya itu Heeh. di atas 130 miliar per tahun. Tapi dia Nah, masuk ke brand indeksnya pun itu rendah banget gitu sampai sekarang. Nah, di sini yang memang menjadi penyakit atau menjadi kesalahan dari brand ini itu terhadap efektivitas iklannya. Nah, cekak mm-mm. awase ngono, konsepnya gitu. Ada beberapa ya nek jenengan juga variabelnya juga pasti banyak. Nah, di situ intinya si teh kotak itu nggak efektif dalam dalam menjalankan model periklanannya mereka. Sehingga sampai saat ini pun dia masuk 5 besar di top brand index itu nggak ada, di top brand award itu nggak ada. Nah, tadi nyambung ke Mas Faris yang tentang produknya harus keren, terus penyesuaian terhadap model bisnis, penyesuaian terhadap strategi periklanan dan lain-lain, itu menjadi relevan di situ. Kalau tadi dengan kasusnya ada di Eri Room yang membahas uangnya banyak dibakar terus kurang efektif, ternyata teh ultra juga seperti itu. Ternyata ada juga tadi Mm. kayak apa Indomie itu ternyata bisa efektif gitu. Nah, Ah, ini menurut pandangan jenengan ada di mana ya ini ya? Apanya strateginya yang bedanya di mana ya? Dan selain uangnya harus yang dibakar tuh harus banyak, harus gimana sih sebenarnya seorang brand owner tuh Mas gitu? gini Mas, konsep dasarnya kan burn money, make money, bakar uang, ciptakan uang, Ya, gitu. Tapi kan tidak semudah bahwa kita beriklan banyak, terus engagement bagus, terus orang tuh beli dengan beli produk kita kan belum tentu seperti itu Mas. betul. Kita juga diimbangi dengan apa namanya marketing, bahasanya marketing offline-nya Mas. Ya, Kita bagaimana grassroots-nya di toko offline, terus kita menawarkan ke orang-orang juga berpengaruh Mas. ya. Di samping tadi packaging-nya, rasanya, tapi kita juga tidak main di udara terus. Bahwa kita main di darat pun itu sangat penting Mas. Oke, di daerah tuh kayak pameran gitu-gitu ya? Kalau gimana? Ya, Di event daerah tuh ya? misalkan. Apa? Ya, event misalkan, ikut Event. pameran, ikut Oke. event. Ya, Nah, bahkan kan event kan kadang kita cuman bayar berapa, nggak mahal, sementara kita bisa pasang stand di sana Mas, ya, dan itu kan kalau lalang manusia banyak itu kan juga ajang promosi buat produk kita seperti itu juga penting ya. Istilahnya udara bahwa darat kayak 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 primbon. Ini betul sih, analoginya bener sih. Karena terkadang orang mikir kalau udah di digital nggak usah perlu di offline-nya nggak perlu, padahal sebenarnya perlu juga ya, dua-duanya saling berhubungan ya. perlu Mas. Contoh Mas nih, ada produk Good Day Mas, Ya, kopi Good Day Mas, itu kan selain dia beriklan di TV, ini dia harusnya juga besok acara aku sebenarnya harusnya dibayar ya. Mungkin ribuan brand yang bisa disebut jadi kasus ya kan? jadi contoh Oke, kopi Mas, ya, kopi Good Day itu dia selain beriklan di TV, dia juga beriklan apa namanya ajang promosi di burjo-burjo Mas. Kalau kita ke iya, burjo kan eh, banyak banyak apa namanya itu stiker-stiker dari Good Day gede, dan ya, lain-lain. Itu kan ya, secara nggak langsung membangun konsumen yang mengunjungi burjo, wah ini kopi Good Day nih, ya, kopinya mungkin gitu loh Mas. ya. Itu kayak strateginya teh dandang neng angkringan-angkringan kayak ya, orang mie ayaman kan ya. Iya Iya betul, toh, betul, betul, itu betul. yang apa tendanya itu di branding kan gitu kan. Nah, Itu nggak mahal tapi cukup efektif ya. So, betul. Kalau kita di udara terus, kita nggak akan melihat grassroots yang di paling bawah nanti. Oke, oke, Karena kan benar. belum tentu orang main Instagram, belum tentu orang nonton TV mas, gitu mas. Belum tentu Ya, orang nonton YouTube. ya, Kan aktivitas manusia juga beragam. Kita juga ya, perlu main di darat tuh, di offline, gitu mas ya. Ardi. Berarti alangkah baiknya antara online dan offline atau darat dan udara itu dia mempunyai strategi yang saling berhubungan ya, Mas Faris ya. Betul, seimbang, Ya, seimbang di situ. oke, oke. Kayak apa ya produk yang memang di darat sama di udaranya tuh dia balance itu kan ada juga ya. Dia antara pelayanan, antara promosi di eventnya tuh juga kencang. Misalnya nganu lah, apa ya, tiket.com tuh mungkin juga cukup efektif ya. Dia di daratnya Hmm, pakai pakai cara misalnya ya pameran ada kan dia. Pameran ada, terus ada. dia pakai kayak Raffi Ahmad gitu.
Terus dia pakai Hmm. event-event si Raffi dibuat keliling-keliling, di udaranya dia pakai YouTube dan itu kan. Nah, itu kan sebenarnya perpaduan yang secara simpel tapi mungkin ada strategi lain, nih dia balance gitu loh antara darat sama udaranya gitu. Betul. Berarti nggak sesimpel orang itu sebenarnya cuma ngiklan tok terus berharap brandnya langsung naik itu nggak sesimpel itu Mas ya? Enggak, Mas. Menurutku enggak semudah itu, Mas. Oh, Ya, berapa uang kita keluarkan, berapa uang kita bakar, tapi kita nggak bermain di darat, kita nggak bermain di packaging yang menarik, dan kita juga tidak nggak bermain di produk yang beda gitu. Menurutku sama aja, Mas. Seperti itu. berarti Jadi ujung-ujungnya saling adalah melengkapi sih, Mas. ujung-ujungnya tuh sebenarnya tergantung si brand ownernya ya. Gimana pinter-pinter ngeramu Nah, strateginya ya. betul. Dan itu tidak bisa Superman, Mas. Itu super tim. Ya, betul, setuju sih. Wah, keren. Oke, Mas Faris, thank you udah sharing di Brand Hunter Talk. Nanti mungkin ada Iya, kesempatan Mas. lagi kita bisa ngobrol lagi Oh, di siap, Mas Ardi. topik lebih seru lagi. Matur Siap, suwun, Mas Ardi. Mas Faris, sukses selalu untuk Oke, Mas Montapedianya. Ardi, siap. Sukses Ya, buat Mas selamat Ardi juga lebaran dan Maxi juga. Consulting. Ya, Oke, suwun. selamat lebaran. Oke, dadah. Nuwun, Bye. Ye. Yo, bye.